لله الذي من عمله تتم الصالحات مجيب الدعوات ويقضي الحاجات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد yang kami hormati Ketua DPR Persoalan Besar Bapak Diki Teguh beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua RW 09 Bapak Haji Muhammad, yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 09 Bapak Syahsyami, yang kami hormati Bapak kami Bapak Sudarno, segenap para orang tua, para jemaah yang mudah-mudahan ternyata kita semua mendapatkan curah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita menyambung yang kemarin Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Masih ingat bunyinya apa? Coba ini nikmat. Coba kemarin kasih itu apa? Kita boleh hanya ada beberapa yang tak boleh dilupakan. Apa yang tak boleh dilupakan? Yang tak boleh dilupakan apa? Dosa. Dosa jangan dilupakan. Maksudnya apa? Dosa kita yang pada orang lain jangan dilupakan. Tapi dosa orang lain kepada kita lupakan. Ya, jadi tentang apa namanya baik hikmah jangan dilupakan dosa kita. Jadi kalau kita mengingat dosa berarti senantiasa kita sadar bahwasanya kita ini belum sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita bahas 152 tentang apa itu Pak? Sabar. Kita baca dulu barang-barang kayaknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. Artinya masih itu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah A'lam bi-murad fadhkuruni semua kita ingat sama Allah. Dan sama ingat sama Allah. Kalau kita ingat sama Allah, apa kita dapat? Adkurmu. Allah ingat sama kita. Kenapa itu? Kalau kita ingat sama Allah, kenapa? Kita kalau ingat sama Allah, kita bisa mengingat Allah. Terus
Wasykuruli, bersyukurlah kepada Allah. Wala takfurun, jangan kita kufur. Pertanyaannya syukur dong ya. Syukur itu apa? Syukur itu kita berterima kasih atas segala pemberian. Terkadang kita tuh bersyukur kalau dapat duit, alhamdulillah. Dapat makanan, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita lupa bersyukur di saat di majlis nanti. Itu nikmat yang luar biasa. Jadi patut kita syukuri. Kita bisa sholat, alhamdulillah. Terkadang kita habis sholat menjadi alhamdulillah. Coba habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhirat. Sebagai bukti syukur kita dikasih nikmat bisa melaksanakan sholat. Karena tidak semuanya orang dikasih nikmat yang sama, sholatnya dikerjakan. Jelas apa? Wasykuruli, bersyukurlah kepada aku kepada Allah. Wala takfuru, jangan kufur. Kufur itu apa? Enggak berterima kasih. Gimana caranya berterima kasih? Dikasih nikmat untuk maksiat, dikasih nikmat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus wala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolong kalian kepada Allah. Kita disuruh minta tolong kalian kepada dia mau jawab. Berarti kita semua sudah dikasih tahu kita lemah, kita butuh bantuan. Benar tak? Kenapa kita butuh bantuan? Di ujung zikir yang senantiasa kita baca, apapun bentuk zikirnya nggak akan lepas penghujungnya. La haula wala quwwata illa billahil azim. Karena Allah sudah ngasih tahu, orang yang beriman minta tolong sama aku, kata Allah. Tapi ada caranya minta tolongnya. Bisobri wassalam, sabar dan sabar ketika kau mendapat ujian dan kerjakan sholat. Sholat itu kan sabar ya. Sholat itu kan kadang beda dengan sabar. Masuk masjid, masuk musola, ada imamnya yang sudah sabar ya. Ada kita ikutin imam. Ujian kesabaran ada. Kita lagi pengen buru-buru, kopinya lama banget. Diuji dan kesabaran. Sudah nggak Pak? Kita lagi di jalan nih ya kan, nyari masjid sepatunya. Terus gitu kan, kayaknya pokoknya bisa langsung kita berangkat gitu ya. Niatnya kan, kita maksudnya kerja. Kemudian, ternyata kopinya lama. Mulai dari sana kita kan, ujinya apa? Kesabaran kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Akhirnya dari itu kita semua bakalan diuji dan kita selalu minta tolong sama Allah dengan cara banyak yang sabar dan jangan sampai tinggalin sholat. Innallaha ma'as shabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bapak ingat ketika Abu Bakar As-Siddiq menemani Nabi di Gua Hira, bukan di Gua Hira, di Gua Hira. Kalau di Gua Hira Nabi menerima wahyu. Di Gua Hira itu Pak, Nabi bahasa kita istirahat sejenak untuk menyelamatkan diri dari kejaran-kejaran orang kafir yang ingin mencelakai Nabi Muhammad SAW. Itu di dalam doa gelap apa kan? Gelap. Di dalam doa apa sebelum Nabi masuk itu ada apa itu? Ada apa-apanya? Hah? Enggak ada ya? Kalau ada pasti itu salah-salahnya bisa. Benar ya? Ya nanti ada pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah ini? Karena nggak mungkin kalau kasih suatu bisa tanpa ada pelajaran yang bisa diambil.
Tapi terkadang kita udah dapat Islam, nggak boleh ambil pelajaran. Di gua itu Nabi itu kan masuk sama Sayyidina Abu Bakar. Setelah masuk ada satu binatang yang bernama laba yang mungkin bagi kita Islam yang melihatnya. Kayaknya bunuh ada gitu ya. Tapi ternyata laba itu menjadi keselamatan, menjadi penyelamat. Pertanyaannya, apakah laba-laba itu dengan cuma-cuma melakukan itu? Dengan cuma-cuma langsung mengeluarkan langsung gitu. Tidak, pasti semuanya atas iradahnya Allah, atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil apa? Orang kafir lewat Ghafur ngelihat ini apa Ghafur ini depannya ada laba-laba. Apa yang terjadi? Orang kan dikasih pikiran kan? Makanya dia ada tiga banyak dan apakah kilun. Maka berapa banyak orang itu tidak menggunakan akalnya. Berapa kali ini menggunakan akalnya? Pas lewat Ghafur, dia mandang tuh pintu buahnya. Dibilang sama dia gini, Muhammad kamu kira dari sini? Loh dari mana kamu tahu? Seandainya Muhammad di sini, ini adalah sarana kamu masih hancur. Ini sarana kamu masih rusak. Ya, saya yakin menurut saya kamu masih Muhammad dari dalam. Ya, itu kata orang kan? Ya oke. Akhirnya dari dalam. Kenapa orang itu bisa memenuhinya? Kenapa? Karena laba-labanya betul ya. Iya, tapi laba-labanya yang mungkin melakukan itu tanpa iradahnya Allah, tanpa kehendaknya Allah. Apapun kejadian yang kita alami itu tidak mungkin di luar keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga mendapatkan keselamatan itu di dalam itu apa yang terjadi? Abu Bakar sendiri apa ini? Karena gigitan ular. Ada dalam riwayat yang mengatakan digigit ular, ada satu riwayat yang mengatakan digigit al-jantin. Ya, riwayatnya sama digigit-gigitnya. Tapi ada yang mengatakan ular maka ada digigit. Ya, kami mana beda ya. Itu gigitannya luar biasa Pak. Ada yang menggigit lagi. Ada yang digigit ular. Itu dia biasanya sampai bikin lemas, sampai membiru Pak. Tapi ditahan dalam keinginan badan. Kenapa ditahan? Kenapa? Karena Rasulullah lagi istirahat Pak. Di mana? Di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Gerak dikit Rasul bangun. Karena dia tahu Rasul itu dalam kondisi capek dia. Kondisi yang sangat lelah. Ditahan sama Sayyidina Abu Bakar. Lalu apa yang terjadi? Enggak sengaja, tidak sengaja sudah ditahan dan sebagainya oleh Sayyidina Abu Bakar karena sakit itu. Mata keluarin air. Disengaja enggak? Enggak, mata keluarin air. Coba deh, kita kalau kotor, kepala kita yang kotor, yang keluarin air mana? Kira-kira keluarin air. Makanya mereka juga, karena anggota tubuh kita ini saling bersambungan, saling berintegrasi. Kaki sakit, mata keluarin air mata. Tetesan air mata itu jatuh ke dunia mulia dari Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Nanti kaget. Biasanya orang kalau di bawah tidur kena air itu kaget ya. Ya, kalau di bawah masih bawah biasanya. Tapi kalau udah di perairan air biasanya kaget. Jadi nanti kaget itu Pak. Ketika nanti kaget, melihat diri Abu Bakar menangis. Pertanyaan pertamanya. Apakah engkau menyesal dengan wahai Abu Bakar? Pertanyaan pertamanya, apakah engkau menyesal mengikuti aku wahai Abu Bakar? Pertanyaan pertamanya itu Pak.
Lalu Abu Bakar jawab, wallahi ya Rasulullah, bukan itu. Aku enggak ada yang namanya memiliki niat sedemikian. Aku mengalami gigitan binatang yang amat sangat luar biasa sakitnya. Aku tahan sekuat tenaga yang niatnya agar tidak mengganggu istirahatku. Namun ternyata rasa sakit itu luar biasa. Aku tidak bisa menahannya. Sampai-sampai air mata ini tidak sengaja. Ada kata-kata keseringan buatan tidak sengaja keluar dan menetes, jatuh ke piringmu. Emang kamu kenapa? Kata Nabi, kakiku tadi di situ ada lubang. Di situ ada lubang, kemudian ada yang mau keluar dilihat, lalu mau ada yang keluar. Nah, baru ada yang keluar. Makanya riwayatnya dia mengatakan bulan, ada yang mengatakan hal yang ini. Karena riwayatnya itu, jadi binatangnya baru mau keluar juga. Gitu. Baru mau keluar, Abu Bakar melihat. Abu Bakar melihat, ini kalau keluar bahaya kan? Akhirnya ditutup, dia dijaga oleh kakinya. Sehingga Abu Bakar, dia namanya binatang, kalau dijaga kan gigit ya. Menyebai doang. Ada lubang digigitnya. Ya kalau cuma ditutup apa gitu ya. Sehingga terjadilah gigitan yang amat sangat serius di sini. Sehingga tadi pertanyaan dari Nabi, apakah kamu menyesali denganku? Nabi kaget. Abu Bakar yang setiap mengalaminya tiba-tiba menangis. Ya, pertanyaan itu bukan pertanyaan yang jahat, bukan. Apa kamu menyesali dengan saya? Enggak, Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, enggak. Tapi Abu Bakar itu mengalami rasa apa yang terjadi? Nabi jawab kan? Nabi jawab apa? Enggak. Nabi yakin kalau Allah menginginkan sesuatu yang dilakukan pasti dia lakukan. Sehingga mana kakimu yang digigit? Di kasih air liurnya Nabi Muhammad SAW alhasil sembuh dan karena karena Nabi SAW itu dalam hatinya mengatakan ya Allah, sesungguhnya apapun yang kau berikan tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, apapun yang kau berikan di dunia ini tidak ada yang sia, sampai termasuk air liur. Ya kan, itu bukti bahwa Al-Quran itu luar biasa. Sehingga dari itu air liur itu dipusatkan ke bagian yang sakit, apa yang terjadi? Langsung sembuh. Coba air liur kita. Dan kenapa? Jadi ayatnya begini ya. Muhammadun basyarun al-basyari. Muhammad itu manusia, tapi kagak sama kayak kita. Begitu. Jadi berbuakal yang putih baiklah majari. Nabi Muhammad membagikan batu permata, kita membagikan batu kerikil. Batu permata itu ada harganya, batu kerikil. Bapak mau bangun rumah, dulu batu kerikil. Kalau bahasa dia, kalau cuma nanti bisa. Tapi batu permata itu perumpamaannya. Memang terkadang yang mengatakan Muhammad itu manusia, betul. Nabi Muhammad lalu, tapi manusia yang luar biasa, yang diangkat kemuliaannya, yang diberikan kemuliaan karena senantiasa memuliakan Zat yang Maha Mulia. Sehingga apa yang dia inginkan semuanya dijawab oleh Allah. Ya, di Gua Sur ada obat air liur yang menjadi obat karena keyakinan bagi kita nanti apa yang menunjukkan dari yang sia. Ya kan? Dicobain sama orang tua kita. Kalau anaknya apa yang terjadi? Sesuatu ya. Cari betadin, cari bagaimana? Enggak apa, diludahin sama orang tua kita. Benar apa? Sembuh kan? Sembuh, kering kan? Kering. Kenapa?
karena orang tua kita senantiasa mengikuti kita daripada Nabi dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa saya selalu bilang, sekitar aku kita sebagai seorang anak gak bakal bisa nanti orang tua kita. Karena keyakinan orang tua kita itu luar biasa. Belajar ya. Kita belajar itu apa tadi. Terus orang tua kita ngapain? Mana kita hadir, mana yang hadir, disudahin. Sembuh apa? Sembuh. Ya kan? Kenapa? Coba kalau disambut melakukan dengan saya dilakukan ke Rasulullah di luar. Orang tua kita ketika mendengar kisah lalu diniatkan, didekatkan bahwasanya oh benar ya kalau Allah sudah berkehendak semuanya tak ada yang kamu mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu sesuatu yang menjadikan dia bisa menjadi obat. Karena yang dikatakan Allah ada sia-sia. Wala taqulu liman yuqalu fi sabilillahi amwat. Dan jangan kamu mengatakan orang yang syahid, orang yang jihad di jalan Allah itu mereka mati berahya, tapi mereka itu hidup. Walakin la tashkurun, tapi di dalam keadaan enggak tahu. Jihad itu banyak Pak. Kalau jihad zaman Nabi perang. Nah jihad zaman sekarang apa? Jihad zaman sekarang anak sekolah berangkat dari rumah menuju ke sekolahnya jihad namanya. Tapi bukan jihad yang bawa lewat, bukan. Dia bawa pulpen, dia bawa buku, dia bawa nilai, dia bawa perlengkapan tulis, dia bawa perlengkapan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Dia berangkat dari rumah ke sekolahnya, dia maka berada di pengawasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sekolah Pak. Terus anak orang yang mau mengaji, berangkat dari rumah sampai ke majlis, ahlinya itu mendapatkan pelajaran jihad. Jadi saya selalu bilang kalau ada orang yang mau berangkat ngaji, malam sunnah nih ngajian, kalau nyampe depan rumah meleset Pak, gedebu mati. Pertanyaannya, jawab satu juga berangkat. Kenapa? Karena niatnya hadir ke majlis. Kenapa kita berani ngomong demikian? Kalau kita baca riwayat, nggak ada satu pun riwayat yang mengatakan majlis malam itu sepi. Nggak ada yang mengatakan majlis malam itu sepi. Walaupun cuma ada 2-3 orang, itu tetap terlihat ramai karena Allah menurunkan para malaikatnya untuk meramaikan daripada majlis malam tersebut. Kepada orang kita itu mau apa? Mau 2 orang, mau 3 orang, pengajian tetap boleh dialami. Ya kan? Ngaji juga butuh banyak ada titiknya, tapi yang penting istiqomah. Itu cara orang kita bukan pesan amalnya orang tua tidak. Karena yang namanya wajib itu tidak pernah ada yang namanya sedikit. Banyak semuanya, maka Allah turunkan malaikatnya. Maka sekarang kita alhamdulillah. Terus kita bakalan diuji apa? Kita diuji kan? Ujiannya apa? Di ayat selanjutnya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, aku akan uji kalian. Siapa yang ngomong Pak? Yakin Pak? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, aku bakal uji kalian. Kalau misalnya saya ngomong mungkin kita bisa percaya atau tidak. Ini yang ngomong siapa? Allah menggunakan bentuknya dengan tauhid, dengan kaidah biologinya kita namanya tekanan bahwa luar biasa. Walanabluwannakum, tekan di situ. Dan bakalan sungguh kamu bakalan aku uji. Bisyai'in minal khauf. Yang pertama dengan sesuatu yang memberi rasa takut. Takut apa lagi? Belum apa-apa bisa duluan, mau sholat takut gak diterima, mau ngaji takut gak bisa, mau belajar takut gak paham. Rasa takut duluan ya, rasa takut duluan gak ada dalam diri kita. Karena kayak begitu. Itu yang dia kerjanya Allah.
kita bakal dikasih rasa takut. Pengen lagi nyari kerja, aku kerjanya begini, kita takut aja bulan pokoknya. Karena rasa takut itu sebagai ujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Terus habis takut apa lagi? Wal-ju' kelaparan. Maka ujian kita kepadanya kelapar, sehingga kita disuruh puasa dalam hari sebulan yang wajibnya, yang sunahnya. Kalau puasa Ramadan wajib ya. Tapi yang sunnahnya itu yang luar biasa, biar kita bisa merasakan orang-orang yang kelaparan. Sedangkan ujian kelaparan itu luar. Pak, kita lagi kelaparan, ada duit sama ada makanan yang kita pilih makanan atau duit. Jadi sebenarnya ada duit ya, bisa kita beli makanan juga ada, masih ada sisa lagi kan gitu ya. Tapi kan bagaimana kalau kita mau mencari yang kita butuhkan nasi yang kita ambil, ya kan? Kalau kita kenyang, apa yang kita dapat? Apa? Ngantuk. Makanya selalu banyak kurangi makan. Kurangi makan. Maksudnya kurangi makan itu buat makan kan? Agar kita bisa menengok orang-orang yang mohon maaf belum dapat makan. Ya, kita kadang bisa makan 3 kali sehari, ada saudara kita yang tidak bisa makan. Sehingga ujian itu diberikan kepada kita, kelaparan itu ya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Terus wanafsi minal amwal, kurang daripada harta. Sifat manusia ya, kurang baik. Ya, kurang baik. Jadinya siapa? Allah, wanafsi minal amwal. Banyak apapun harta kita, kalau hati kita tidak luas, maka akan terasa kurang. Maka seorang penyair pernah mengatakan, emas sebesar gunung tidak akan pernah cukup bagi orang yang serakah. Tapi nasi yang di kopi nasi yang di kopi itu yang di kopi ya kalau mau kecilnya cukup. Tapi sekebal nasi itu sudah luar biasa bagi orang yang bersyukur. Ya, kata ini. Ya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Syukur ya. Punya emas sedang gunung, tapi kalau ada syukur kurang. Tapi kalau syukur kok waktu cuma nasi makan doang. Alhamdulillah. Benar tak? Orang kita itu diajarkan untuk senantiasa bersyukur karena memang Allah diberikan batas yang diberikan Allah kurang dari sehat, ada kuat ampusi dan jiwa kita ada yang kurang. Tengok kanan kiri kita. Maka dalam begitu kita diajarkan untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah kita masih dikasih sempurna. Walaupun terkadang diri kita Allah tampakkan kekurangannya, tapi setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Ya kan? Buat ampusi, buat kamal, dan kita juga akan susah yang namanya nanti mendapati buah-buahan. Ya, jadi buah-buahan itu salah satu ujian. Kalau dapat buah berarti alhamdulillah. Buah. Kenapa? Karena buah itu kalau menjadi harus dikandung dulu. Kalau yang namanya lawan gimana? Ya, kita kalau belajar SD 4 sehat 5 serem. Salah satunya apa? Ada buahnya. Sehingga buah itu disebutkan buah kamal pada Al-Quran, buah sebagai ujian buat kita. Ada kan di rumah kita buahnya banyak. Buahnya banyak. Misalnya buah mananya ada, tapi karena kita makan buah kita bagi apa? Kita bagi apa? Kita bagi apa? Apa yang kita punya ternyata tidak semuanya punya kita ya. Sehingga orang lain berhak untuk merasakannya. Walaupun ini soal dan berilah kepada orang yang
Sahabat saya yang kita sholat musibah, orang yang sabar dalam terima ketika dia mendapatkan ujian musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sudah bisa makan apa yang kita ucapkan apa? Kita lagi kita kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apapun ujiannya yang kita dapat, ucapannya inna lillahi ilaihi. Nanti terkadang ucapan ini kita dapat ucapan kalau ada orang nanti. Betul tak? Kita lagi ngomong begini, inna lillahi. Siapa yang ngerti? Siapa yang ngerti begitu? Padahal ternyata kita masih melihat orang yang sedang lama. Karena itu syirik orang yang bersabar ketika diuji oleh Allah, misalnya yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulai kami selawat kepada Rabbil Rahman, mereka orang yang sabar itu mendapatkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat. Ulai kami muhtadun, dan mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya siapa? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim diuji. Sabar apa? Buah sabarnya apa? Ulai kahumul muhtadun. Mereka semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalian tentu kalau kita ingin mendapatkan petunjuk banyakin sabar. Habis itu syukur, sabar dan syukur. Sabar dapat ujian, syukur mendapatkan nikmat. Moga-moga kita menjadi amal yang ada yang disyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan semua kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian, hati penuh dengan kegembiraan. Utang-utang kami Engkau bayarkan sebelum ajal datang menjelang. Dosa-dosa kami
hanya Engkaulah pemberi ampunan, sholawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi pengajar kebenaran, pembawa kita sumber kesembuhan jiwa